Mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kangen pada respon, datang dong gitu loh. Ya semalam nggak datang di TV sebelah. Oke. Mas Roy, dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa teknisnya saya. Nggak bisa Pak Jagir. Lanjutkan saja, Bang. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak apa-apa, Saya nggak pulang bisa. aja nggak apa-apa. Peneliti apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Berarti Karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang maha penting. tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk Nah, ini restoratif tegas nih justice pertanyaan. atau apa, Bang? Iya. Perjanjian kami. Nah kan lagi-lagi emosi ya, malah mau pulang loh. Udah 2 kali ya Pak Djahmada Girsang bertemu dengan Pak Roy Suryo. Emang kalau menghadapin Pak Roy Suryo itu harus pelan gitu loh, jangan baperan. Kalau baperan ya kayak gini nanti, pengennya pulang mulu gitu. Kalau dipersilakan sama hostnya gimana coba, kan malu gitu ya. Nah ya, lagi-lagi Pak Djahmada Girsang bertemu dengan Pak Roy Suryo. Ya tentunya masih berdebat soal ijazah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Bang Rismon kok nggak dibawa gitu loh, ya kan? Dan sekarang ada di head to head. Lagi-lagi Rismon nggak datang. Padahal semalam waktu di Rakyat Bersuara katanya ayo tentukan kapan gitu. Ya kapan gitu loh, udah ditunggu banget nih sama Pak Roy Suryo. Karena ini kan sebenarnya momen untuk Bang Rismon itu menjelaskan gitu loh. Kalau kayak gini kan udah jelas banget nih, berarti kalah sama topi merah ya kan, nggak bisa menjelaskan apa yang telah diteliti oleh topi merah itu sendiri gitu. Nah teman-teman semua, kali ini cukup menarik nih ya perdebatannya ya. Lagi-lagi Pak Djahmada nggak tahan emosinya, baper juga gitu kan, ngadepin Pak Roy Suryo sampai pasang kuda-kuda nih. Yang lucu lagi pengen apa namanya pulang katanya. Aduh. Kasian sih. Tapi nanti seru juga nih perdebatan dengan Bung Refli Harun. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Oke, pertanyaan saya kembali. Jadi pernyataan Bang Rismon, kan banyak tuh pernyataan kepada publik, klarifikasi dan lain-lain, membantah kemudian penelitian yang dilakukan sebelumnya bersama dengan Mas Roy dan Dr. Tifa. Artinya menurut Anda itu akan menguatkan, kan sudah juga ini ya, bekerja sama dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Ini menjadi salah satu bukti juga. Oh iya. Apa sih yang membuat dia dasarnya untuk melakukan RJ? Karena buku lama itu. Itu jangan lupa, itu langkah pertama. Sesudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa selama 2 bulan, bukan tiap malam 24 jam 2 bulan, itu bukan. Dia kan masih mengikuti juga waktu itu acaranya Mas Roy. Jadi dia lakukan itu 2 jam, 3 jam. Kenapa tadi malam contohnya dia nggak ke Jakarta? Karena konsen di kampung. Di tepi Danau Toba itu dia membuat buku itu. Sambil masang pancing juga gitu. Jadi otaknya segar. Ini saya bawa canda juga di. Oh jadi itu ya, karena nggak mau datang karena mau konsentrasi buat buku di sana, di kampungnya sambil mancing kata Pak Djahmada. Gitu. Jadi berdasarkan itu dia temukan kontra hipotesa atau penemuan baru yang sekarang lagi digunjingkan lagi oleh seseorang itulah. Tadi malam kita bahas itu dengan Mas Roy. Nanti Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa penemuanku yang terbaru inilah yang paling valid. Sesuai teori penelitian juga memenuhi syarat retraction, correction dan yang lain. Oleh sebab itu dia mengatakan ya aku berdiri sekarang dalam posisi yang berbeda dengan beda arah. Beda arah. Jadi bukan membelot. Saya diprotes di profesi bukan membelot. Beda arah. Boleh dong beda arah. Tadinya kita berjalan 5 ke gunung 1, aku melalui mana? Aku melalui ini gitu. Jadi dia perlu saya klarifikasi juga. Bukan berkontra, tapi beda arah saja. Saya kira itu ya yang selaku klienku. Karena aku kuasa hukumnya sendiri. Rismon sendiri. Komunikasinya intens banget gitu loh. Jadi nggak perlu diskusi sama tim lawyer yang lain. Ada sih tim lawyer lain, anak buahku di kantor kan nggak berani mendahului aku gitu loh. Baik. Saya kira gitu ya Mbak Elvira. Mengundang atau tidak jawabannya itulah. Saya tadi tidak mau mau menjelaskan juga. Saya ingin jelaskan. Bentar dulu guys, ini tadi Pak Djahmada Girsang mengatakan bahwasanya Rismon mengatakan kepada beliau ini adalah penelitiannya yang valid katanya. Yang ya bisa dikatakan yang paling valid gitu dari penelitian sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, jadi lucu aja gitu, selama hampir 1 tahun Bang Rismon meliti, 2 bulan ketemu tuh yang valid. Nah jangan-jangan nanti setelah dibuatkan buku, berubah lagi nih. Bisa jadi loh, karena kan berubahnya 100% nih Bang Rismon ya kan. Masa iya sih seorang peneliti salahnya bisa semua gitu. Nggak masuk logika, inilah yang akhirnya nggak bisa gitu loh kita terima sebagai rakyat yang terus mengikuti kasus ijazah ini gitu. Kok sekarang enak bener mengatakan inilah peneliti yang valid gitu, yang masih ditulis nih. Aduh, kita lanjut dulu. Jelaskan Pak Jagir dan juga semuanya. Ini tolong bisa ditampilkan yang terakhir saya kirim ke redaksi ya. Jadi gini,
Apa yang kemudian tadi yang namanya nggak disebut itu topi merah, si anak muda cerdas. Jadi apa yang dilakukan Rismond itu nggak masuk akal. Secara penelitian itu nggak masuk akal. Ini saya contohkan. Baik. Jadi dia membantah sendiri. Sebenarnya perkara ini lanjut secara teknis itu karena unggahan dari Dian Sandi pada tanggal 1 April. Oke. Terus kata Rismond, ya, dokter, ngakunya dokter tapi dokternya palsu ternyata. Ya, dokter Eng itu, ya, dia bisa melihat ini ada embossnya dan ada watermarknya. Saya cek, apakah memungkinkan file ini ada emboss dan watermark? Besar filenya itu hanya 76 kilobyte. Sebuah file, adik-adik yang ngerti teknis ya, 76 kilobyte itu nggak bisa diapain, dibesarkan langsung pecah. Dan ini bukan dari saya, orangnya sendiri Mbak Elvira. Dian Sandi Utama yang mengirim itu mengaku file itu hanya 76 kilobyte di upscaling. Jadi kalau mau dibesarkan, itu ya sama aja dengan gambar kecil. Kalau mau dibesarkan, kayak kita bikin poster, kita nyetak poster, dituang cetak, ya, tiba-tiba dibesarkan, pasti orangnya bilang, Mas ini pecah dong, nggak apa-apa, pecah. Untuk yang mencari detail, watermark, siapa yang ngajarin? Jadi nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan si Rismond, ya, itu bohong besar. Jadi kalau dia, dengan segala hormat Pak Jamada, kalau klien Anda mengatakan ini ada watermark, ada emboss, jangan salahkan topi merah yang mengatakan Rismond telah melakukan editing baru atau rekayasa untuk mengubah ini. Itu aja udah. Ini masuk akal banget guys. Kalau kita ya ataupun siapalah penonton di sini yang pernah ngedit foto di Photoshop gitu, kita ngambil foto dari Google yang dimana kapasitas size-nya itu ya hanya berapa KB gitu. Ketika dibesarkan itu pasti akan pecah guys, pecah. Nggak mungkin gitu loh. Bisa apa namanya? Apalagi untuk suatu penelitian ya, jelas sulit banget lah. Nah, dan yang ditemukan oleh topi merah itu kan katanya tepian garis hurufnya itu kan udah hancur. Kenapa kok itu bisa kembali muncul seolah-olah kayak BIM salah BIM, bleng. Nah itulah yang akhirnya dipermasalahkan. Dan terbukti sekarang guys, Bang Rismond gak mau hadir gitu ya. Ya kita masih menghormati Bang Rismond gitu. Kenapa gak hadir? Itu sangat disayangkan sekali. Harusnya kalau memang yakin dan pede dengan penelitiannya ya kan, dengan apa yang telah diteliti sehingga orang lain bisa mengkonstruksi ulang, bisa melakukan ulang gitu di rumahnya masing-masing, harusnya beliau datang dan menjelaskan. Itu lebih jantan dan rakyat juga pasti akan menerima kalau masuk akal penjelasannya gitu loh. Kalau sekarang beliau nggak datang, Pak Roy Suryo menjelaskannya dengan lantang dan masuk akal, topi merah menjelaskan dengan lantang dan masuk akal. Sekarang Pak Djahmada Girsang kan apa nggak garuk kepala coba menjelaskannya. Kita lihat. Baik, jadi Ya. tudingannya ada editing Ya, baru, mohon ada maaf, rekayasa. mungkin kalau Pak Jamada nggak bisa menjawab, nggak apa-apa. Saya kangen pada Rismond, datang dong gitu loh. Ya semalam nggak datang di TV sebelah. Oke. Lain waktu mungkin head to head minggu depan, undang dong di sini. Jadi biar fair. Mas gitu. Roy, Biar ketemu. bukan saya nggak bisa jawab, Ya, Asik. tapi saya hati-hati menjawabnya. ya. Karena kalau salah ini teknis. Bukan, saya jaga lidah saya. Ya, Saya katakan kemarin, saya mendengar dulu baru menjawab. silakan. Itu adalah bijak. Baik. Ya makanya kalau Ya. enggak ya dijawab. Bukan, saya tidak bisa menjawab. Ya silakan kalau bisa silakan. Lebih dari itu saya bisa Oh jawab. ya silakan. Nggak mau. Lah. Kalau ada tudingan baru tadi Bang Djahmada, ada tudingan baru bahwa Bang Rismond mengedit. Ngedit lagi. Oke, kalau itu ku jawab Elvira, karena you yang punya host. Nggak mau dia kalau disuruh Pak Roy sudah jawab nggak mau. Tentang Bang Edit, saya katakan tidak ada. Saya kuasa hukumnya. Ini fakta. Biar Mas Roy ketawa ke TV, jongkrak balik di sini, ku katakan tidak. Iya. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang Saya katakan, file loh. tidak. Frankie Penevel mengatakan filenya segitu bisa. Bahkan dia, Bohong banget lah waktu itu. membuat penelitian baru itu, dia sendiri tidak sadar ada kata-kata gacat Adam itu. Ya tapi ya maklum lah kalau bohong. Dokternya aja bohong kok gimana? Ya udahlah, udah ada case close lah. Dokternya bohong udah. Saya pulang aja deh. Saya Bukan dialog namanya, berantem terus. enggak, saya sedih. Saya sakit hati betul. Orang ngakunya dokter, kita bersama-sama setahun, tahu-tahu dokternya palsu itu saya sedih Pak Jamada. Oh my God. Lihat Kalau ini kayak tudingan gitu. secara hukum. Iya, berkhianat Bisa. betul dia itu gitu loh Tunggu, pada kami. ini ada Ya. kuasa hukumnya, kita tanya dulu Oke. biar proporsional. Silahkan. Aduh, Pak Djahmada pokoknya frustasi banget ngadepin Pak Roy Suryo ya. Memang Pak Roy Suryo itu paling ahli dalam membuat menyulut emosi lawan debatnya gitu. Untuk klarifikasi. Tenang aja Mas Roy. Iya, tenang. KRMT. Oh Roy iya, Suryo. asli kalau itu. Jadi saya katakan, Asli kalau saya. dia meneliti itu. KRMT dokter asli. Saya nggak bisa loh kalau gini. Nggak bisa, jujur saya tuh orang konsentrasi full. Silakan. Nggak bisa. Jadi dia meneliti itu dan satu persis dari Dian Sandi itu boleh dong seorang peneliti dengan cara apapun itu bahasa tekniknya Nggak bisa Pak Jagir. Lanjutkan saja Bang. saya nggak bisa. Saya nggak bisa kalau Ya udah, nggak Saya apa-apa, nggak pulang aja bisa. nggak apa-apa. Peneliti apapun juga nggak bisa. Saya pulang aja nggak apa-apa. Tepuk tangan buat dia atau buat saya, no problem. Ya. Berarti saya ingin klarifikasi Oke, saya lagi. lanjutkan ya. Oke. Udah Aduh, dua kali ini ngomong pulang nih. Jangan pulang dulu lah. Nanti kalau di monggo gitu nanti gimana? ambil posisi nih saya nih. Ya. Wah. Kuda-kuda dipasang. Wah.
Dia melakukan penelitian bebas dong, dengan cara apapun itu bahasa tekniknya boleh dong. Dia temukanlah hal yang baru itu, dari data awal itu, ternyata ada watermarknya, ada embossnya. Boleh seorang Roy Suryo mengatakan itu atau bahkan aja, boleh dia sangkal, namanya penelitian bebas dong, memang matematis. Oh ini mengikuti ini, jadi dasarnya adalah Mbak Ibrahim, dia katakan, ternyata ada embossnya. Bahkan waktu gelar perkara khusus di Polda pun sebenarnya dia belum melihat itu. Cuman kondisi saat itu kondisi yang jadi hati-hati kan mengeluarkan itu. Aku kuasa pribadinya. Dari dulu sebenarnya waktu ngumpul sama juga aku kok. Dia nggak mau kemana-mana. Saya bukan mengatakan itu. Nah lantas ditemukanlah ini. Oke, ada emboss secara pasti dan ada watermarknya. Ternyata di watermark itu ada muncul kata-kata itu, Gajah Adam atau apa itu. Dia juga kaget. Kok ada ya gitu loh. Itulah dia serahkan laporan untuk sementara karena ini tugas khusus. Tugas khusus yang sangat penting. Kita koordinasi dengan penyidik karena kita masih dalam pengawasan ini. Katakan pengawasan. Maksudnya tugas khusus itu apa? Tugas khusus dari siapa ini? Maksudnya tugas menarik khusus ini. seperti apa, Bang? Keceplosan nih, tugas khusus apa nih? Mana? Tugas khusus itu dari siapa, seperti apa? Untuk mengcounter Lah, dari siapa? ya, mengcounter itu kan tugas dia. Tugas dia ada dua. Khusus Satu dari untuk siapa? mengcounter hipotesa JWP dan kedua GEC. Wah, ini udah gak. Inilah tugas dia sampai dengan yang waktu dekat itu bayangkan. Yang pertama ini dia akan bikin lagi 700 halaman. Sendiri Tugas lagi loh. tuh. Nanti buku GEC juga kurang lebih 500 halaman. Tugas khusus ini berkaitan dengan barter untuk Nah, ini restoratif tegas justice pertanyaan. atau apa, Bang? Perjanjian kami. Boleh saya tambahin? Oke, silakan. Ngeblank Pak Jahmada. Jadi Bang Rismon nanti akan membuat buku untuk Jokowi white papernya 700 halaman dan untuk Gibran Endgame-nya berapa tadi 500 halaman ya. Ngeri juga nih teman-teman semua. Nah inilah yang pada akhirnya rakyat yang selama ini mengikuti Bang Rismon Sianipar ya semakin tidak percaya gitu loh. Bagaimana mungkin penelitian Bang Rismon yang sudah berbulan-bulan hampir 1 tahun tiba-tiba salah semuanya guys. Semuanya. Coba bayangkan kalau hanya 5% yang salah ya kan untuk penambahan lagi diperbarui gitu. It's okay lah. Nah ini semuanya guys dan akan dibuat buku antitesa dari buku Jokowi White Paper dan juga Gibran Endgame. Berapa halaman tadi? 700 sama 500 halaman. Wow ini. Ngeri ini teman semua. Ya kan? Coba tugas khususnya ini mungkin yang dimaksud ya. Kita dengarkan dari Bung Rifai ya, Pak Rifai. Pak Rismon punya berkewajiban untuk merestoratif nama baik. Oke. Karena itu seperti itu bukan hanya maaf lalu babaya pergi. Harus ada kewajiban merestoratif, memperbaiki nama baik. Yang salah satunya adalah dibuat buku itu. Jadi buku itu silakan aja dibuat ya. Artinya dari buku ini kita akan lihat apakah dengan buku ini sudah. Ya pada intinya pokoknya ini tanggung jawab Bang Rismon gitu untuk merestoratif nama baik Pak Jokowi sehingga harus membuat buku tandingan gitulah ya. Nah sekarang coba kita lihat Pak Roy Suryo. Ya teman-teman semua. Nah, di episode di momen ini Pak Jahmada sangat emosi sekali dengan dengan Pak Roy Suryo ya, di mana Pak Roy Suryo dengan lantang mengatakan Rismon kamu pengecut katanya ya karena tidak datang gitu loh. Karena inilah yang ditunggu-tunggu sama rakyat dan akan ditunggu-tunggu sama orang yang nantinya akan membaca buku Bang Rismon gitu loh. Bagaimana mungkin rakyat akan percaya dan akan membaca buku baru dari Bang Rismon antitesa dari buku Jokowi White Paper kalau Bang Rismon saja tidak berani untuk hadir menghadapi topi merah. Ini kan apa ya? Artinya rakyat secara tidak langsung dikasih tahu gitu bahwasanya apa yang ditulis oleh topi merah ya diduga benar gitu loh. Lah kalau memang salah kenapa Bang Rismon nggak mau datang? Harusnya ini kan momentum untuk mempermalukan si topi merah paling enggak gitu loh. Ya kan membuktikan kepada rakyat bahwasanya apa yang diteliti oleh Bang Rismon itu benar. Harusnya kan seperti itu. Tapi kesempatan itu justru tidak diambil oleh Bang Rismon. Bang Rismon lebih untuk memilih melaksanakan tugas penting ya kan? Yang kata Pak Jahmada yang gua rasa yaitu menulis bukunya ya di kampungnya sana. Gimana menurut kalian tonton semua? Apakah nanti kalau Bang Rismon sudah menemukan ataupun membuatkan buku untuk tandingan dari buku Jokowi White Paper, apakah akan kalian beli dan kalian baca atau bagaimana? Sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.